Kami tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu sudah melihat kami. Kami akan keluar. Alina mencoba untuk berlari keluar ruangan, namun langkahnya seolah terhenti di tempat. Ia mendengar suara bisikan halus kembali semakin keras. Kamu yang terakhir. Sekarang giliranmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel HDCBN. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Lihat di Cermin. Cerita ini tentang sebuah cermin yang bisa menyedot manusia ke alam cermin. Gimana keseruan ceritanya? Yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Alina, seorang mahasiswi seni, sedang berjalan di pasar loak ketika matanya terlihat pada sebuah cermin tua yang tergeletak di salah satu sudut kios. Cermin itu terlihat usang dengan bingkai kayu yang sudah lapuk. Namun ada sesuatu yang aneh tentangnya. Alina merasa seolah cermin itu memanggilnya, dan tanpa ragu, ia membeli cermin tersebut. Sesampainya di rumah, Alina menempatkan cermin itu di ruang tamu. Pada awalnya, ia hanya menggunakannya untuk memeriksa penampilannya sebelum keluar rumah. Namun semakin lama, ia merasa ada yang tidak beres. Setiap kali ia melihat ke cermin itu, bayangannya tampak bergerak lebih cepat dari dirinya. Seperti ada seseorang yang mengikuti setiap gerakannya dengan langkah yang lebih cepat. Suatu malam, setelah lama merasa terganggu, Alina memutuskan untuk memeriksa lebih dekat. Ia berdiri di depan cermin, mencoba menenangkan sendiri. Saat ia menggerakkan tangannya, bayangannya tampak melakukannya lebih cepat. Bahkan sebelum ia menggerakkan tangannya, ketika ia berhenti bergerak, bayangannya tetap bergerak. Seolah-olah ia adalah bayangan yang terjebak di dalam cermin. Ketakutan mulai merasuki Alina. Ia mencoba mengalihkan pandangannya dari cermin. Tetapi setiap kali ia melirik, bayangannya selalu bergerak lebih cepat dan lebih liar, seolah berusaha melepaskan diri. Dalam ketakutannya, Alina mencoba menutupi cermin dengan kain. Namun, saat ia meninggalkan ruangan, ia mendengar suara ketukan yang datang dari dalam cermin, seakan ada yang memanggilnya. Esok harinya, Alina memutuskan untuk membuang cermin itu. Tetapi setiap kali ia mencoba mengusirnya, cermin itu selalu kembali ke tempat semula. Tidak peduli seberapa jauh ia melemparkannya. Dengan terpaksa, ia menutup cermin itu dengan kain hitam dan menyembunyikannya di dalam lemari. Namun pada malam berikutnya, saat Alina tengah tidur, ia terbangun mendengar suara bisikan lembut di telinganya. Ia membuka matanya dan melihat bayangannya di cermin yang kini terbuka lebar. Bayangannya tersenyum padanya, senyuman yang tidak ia buat. Dalam ketakutan yang mendalam, Alina berlari ke cermin itu, mencoba menghapus bayangannya. Namun semakin ia mendekat, semakin jelas terlihat bahwa bayangannya tidak lagi mengikuti gerakannya, melainkan bergerak sendiri menuju keluar cermin. Jangan lari. Suara itu berkata dengan lembut. Bayangan dalam cermin mulai keluar perlahan, membentuk sosok yang tak bisa dikenali, gelap dan mengerikan. Cermin itu tidak lagi hanya sebuah benda, ia menjadi gerbang yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia lain. Tempat di mana bayang-bayang yang hilang menginginkan lebih dari sekedar melihat. Mereka ingin menggantikan yang hidup. Dengan tubuh gemetar, Alina menyadari bahwa ia telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilihat. Dan sekarang ia tidak bisa melarikan diri dari apa yang ada di dalam cermin. Setelah beberapa hari,
Alina mulai merasa cemas setiap kali melihat cermin itu. Suatu malam, ia berdiri di depan cermin, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang sedang terjadi pada aku? Kenapa? Kenapa bayanganku bergerak lebih cepat dari aku? Dia memerhatikan cermin dengan cemas. Matanya berkedip, beberapa kali mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi. Namun bayangannya seperti yang selalu terjadi, bergerak lebih cepat darinya, menggerakkan tangan dan kaki sebelum ia sempat melakukannya. Saat ia menyentuh cermin, sesuatu yang terjadi, bayangannya tetap bergerak meskipun ia sudah berhenti bergerak. Tidak mungkin, ini tidak bisa terjadi. Tiba-tiba suara bisikan terdengar lemah namun jelas datang dari dalam cermin. Kamu tidak bisa menghindar, Alina. Kami sudah menunggumu. Alina mundur terkejut dan takut. Ia berlari ke belakang, dan ketika ia berpaling, bayangannya di cermin tersenyum. Senyuman yang sangat menakutkan dan tidak ia buat. Apa yang kamu inginkan dariku? Siapa kamu? Suara itu tidak menjawab, hanya tertawa pelan di dalam cermin. Bayangannya terus bergerak cepat, menggoyang-goyangkan tangan seolah mengisyaratkan sesuatu yang lebih besar. Alina merasa tubuhnya mulai gemetar. Keringat dingin bercucuran di dahinya. Berhenti, jangan dekati aku. Namun bayangan di dalam cermin malah bergerak lebih cepat dan lebih liar, seolah menjauh dari cermin dan mendekat ke arah Alina. Saat itulah, tiba-tiba bayangan di dalam cermin mulai keluar, merayap dengan tubuh yang membungkuk, dan dengan gerakan yang tidak manusiawi. Alina terkejut dan mundur hampir terjatuh. Kami tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu sudah melihat kami. Kami akan keluar. Alina mencoba untuk berlari keluar ruangan, namun langkahnya seolah terhenti di tempat. Ia mendengar suara bisikan halus kembali semakin keras. Kamu yang terakhir. Sekarang giliranmu. Alina berlari ke pintu, mencoba untuk membuka, namun pintu itu tidak mau terbuka. Ia berteriak panik, tetapi suara ketukan yang terdengar dari dalam cermin semakin jelas. Dalam keputusannya, ia menatap ke dalam cermin. Di sana, bayangannya menatap balik. Bukan hanya sebagai bayangan, tetapi sebagai sosok yang hidup. Seorang wanita yang mengenakan pakaian yang persis sama dengan Alina. Hanya wajahnya yang tampak kosong, tanpa mata. Bayangan berbisik dengan suara menyeramkan. Kamu akan menggantikan kami. Kami akan hidup di tempatmu. Dengan ketakutan yang semakin besar, Alina melangkah mundur. Namun tubuhnya terasa lemas. Saat ia berbalik untuk berlari, cermin itu tiba-tiba pecah dan serpihan-serpihan kaca jatuh ke lantai dengan suara berdetak keras. Alina menjerit ketakutan, dan bayangannya yang sebelumnya berada di dalam cermin kini menghilang dari sana. Alina pun menangis berteriak, "Tidak, aku tidak mau, tolong." Tiba-tiba bayangannya muncul lagi. Kali ini bukan di dalam cermin, tetapi berdiri tepat di belakangnya. Sosok itu memegang kepalanya, mengarahkannya ke arah kaca pecah, seolah-olah ingin Alina melihat wajah yang semakin mirip dengan dirinya. Lihat, Alina, ini adalah wajahmu sekarang. Ini adalah wajah yang akan tinggal selamanya. Alina yang hampir tak bisa bernapas karena ketakutan, akhirnya membalikkan tubuhnya. Dan dengan sekuat tenaga, ia berlari keluar rumah meninggalkan cermin itu di belakang. Namun tak lama setelah itu, di luar rumah yang gelap, ia mendengar suara ketukan pelan dari dalam rumah. Seperti dari dalam cermin yang kini tergeletak hancur di ruang tamunya. Suara dari dalam cermin semakin keras. Lihat cermin. Di dalam ruang yang sunyi,
Cermin yang pecah itu kembali berkedip dan bayangan yang aneh mulai muncul dari serpihan kaca. Cermin itu tidak pernah benar-benar pergi. Alina berlari keluar rumah dengan napas terengah-engah. Kegelapan malam menyelimuti desa, dan hanya suara langkah kakinya yang terdengar. Ketakutan yang menguasainya membuatnya tidak berhenti, meskipun dia tahu dia harus kembali untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun saat ia berbalik untuk melihat rumah yang semakin jauh, ia mendengar suara yang membuat tubuhnya membeku. Suara dari dalam rumah. Lihat di cermin. Alina terhenti. Suara itu terdengar lebih jelas, seperti datang langsung dari dalam kepalanya. Menebus setiap lapisan rasa takut yang ada, ia ingin melarikan diri lebih jauh. Namun tubuhnya seperti terkunci. Ketakutannya mulai menyelimuti dan ia merasakan seakan ada yang mengandalkannya. Perlahan ia berbalik dan menatap rumah yang kini terlihat gelap, sepi dan kosong. Tidak, aku tidak bisa kembali. Tapi langkah kakinya seakan terpaksa bergerak menuju rumah. Perlahan ia berjalan, setiap langkah terasa berat dan terkendali. Setiap suara yang keluar dari rumah itu terasa semakin dekat. Ketika ia mencapai pintu, ia merasa ada sesuatu yang menariknya untuk masuk. Aku harus menghentikan ini. Aku harus mengakhiri semuanya. Dengan tangan yang gemetar, Alina membuka pintu rumah dan masuk. Suasana rumah itu sangat hening. Hanya ada suara detak jam di kejauhan. Namun rasa dingin yang mencekam mulai menyelimuti tubuhnya. Dia berjalan menuju ruang tamu. Tepat cermin itu pecah beberapa saat yang lalu. Namun saat dia sampai di ruang tamu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Cermin yang hancur itu kini sudah kembali utuh, berdiri dengan tenang di sudut ruangan. Bayangan yang tak dikenali muncul di dalam cermin, memperhatikan sosok wanita yang tak sepenuhnya jelas, seperti samar-samar terbentuk dari kabut tebal. Kami akan selalu ada di sini, Alina. Alina mundur ketakutan. Semakin meningkat, ia mencoba menutup mata, berharap bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Namun saat ia membuka mata, cermin itu semakin dekat. Bayangannya kini mulai meresap keluar dari dalam kaca, membentuk tubuh yang menyerupai dirinya, namun dengan wajah yang berubah menjadi kosong dan mengerikan. Kami akan menggantikanmu, Alina. Kami akan menjadi kamu. Tiba-tiba suara ketukan keras terdengar dari dalam cermin, seperti sesuatu yang ingin keluar. Alina berlari ke belakang, terjatuh ke lantai. Matanya terbelalak melihat bayangannya yang kini bergerak lebih cepat, melangkah keluar dari cermin dengan cara yang tidak wajar. Dengan gerakan cepat, bayangan itu mendekatinya. Tidak, jauh dari aku. Namun bayangan itu hanya tersenyum. Senyum yang lebih lebar dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Wajahnya kini semakin mengerikan, dan dari mulutnya keluar suara bisikan yang mengerikan. Kamu adalah bagian dari kami sekarang. Tidak ada jalan keluar. Alina mencoba berlari, namun langkahnya terasa sangat lambat, seperti ada yang menahan tubuhnya. Semua itu seolah sudah terlambat. Bayangan itu kini benar-benar keluar dari cermin, menjalar ke tubuh Alina dengan menyatu dengan dirinya. Rasa dingin dan kegelapan mengelilinginya, dan ketika ia melihat ke cermin, ia menyadari satu hal yang paling menakutkan. Alina dengan suara gemetar hampir tidak mengenali suaranya. Aku bukan aku. Bayangannya di cermin kini tersenyum penuh kemenangan, dan perlahan Alina menghilang, menjadi bagian dari sosok yang ada di dalam cermin. Keesokan harinya, beberapa orang mendengar suara aneh dari dalam rumah Alina. Namun ketika mereka masuk, mereka hanya menemukan cermin itu yang tampak utuh, berdiri tegak di ruang tamu.
Di dalamnya hanya ada satu bayangan, sebuah sosok wanita dengan wajah kosong yang tertawa pelan, mengintip keluar melalui cermin. Beberapa minggu setelah kepergian Alina yang misterius, rumah itu sudah lama dibiarkan kosong. Namun, rumah tersebut tetap menarik perhatian orang-orang yang penasaran dengan kisahnya. Banyak yang mengatakan bahwa rumah itu tidak hanya berhantu, tetapi ada sesuatu yang lebih gelap di dalamnya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pada suatu sore, teman dekat Alina adalah Rika datang ke desa tersebut. Rika yang sangat khawatir akan keberadaan Alina memutuskan untuk mengunjungi rumah tersebut. Meskipun ia mendengar berbagai cerita aneh tentang rumah itu, ia tidak mempercayainya. Rika yakin temannya pasti terjebak dalam masalah dan hanya butuh waktu untuk kembali ke kehidupan normal. Rika membuka pintu rumah Alina dengan kunci cadangan yang diberikan oleh keluarga Alina. Begitu masuk, ia disambut dengan kesunyian yang aneh dan hawa dingin yang menyelimuti udara. Ketika ia melangkah lebih jauh, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa. Suasana itu terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya. Rika melangkah menuju ruang tamu, dan matanya langsung tertuju pada cermin besar yang ada di sana. Itu adalah cermin yang sama yang pernah ditemukan Alina. Namun kini cermin itu terlihat berbeda. Meski kaca itu tampak bersih dan utuh, bayangan yang tercermin tidak sama dengan dunia nyata. Rika berbisik ragu-ragu. Apa yang terjadi di sini? Saat ini ia melangkah lebih dekat, bayangan di dalam cermin bergerak, seolah menyambut kedatangannya. Tetapi bayangan itu bukan miliknya. Bayangan itu adalah sosok wanita dengan wajah kosong dan senyum yang menakutkan. Rika mundur terkejut. Bayangan dalam cermin dengan suara dingin dan pelan. Kamu juga akan ikut. Rika merasa kakinya terhenti. Matanya menatap tajam ke cermin itu. Suara itu semakin keras, seperti menggema di dalam kepalanya. Rika gemetar. Tidak, aku tidak akan terperangkap seperti Alina. Namun, saat ia berbalik untuk lari, ia merasa tubuhnya seakan terikat. Suara ketukan datang dari dalam cermin, dan ketika ia berbalik lagi, bayangan itu sudah keluar sepenuhnya, melangkah menuju Rika. Bayangan itu tertawa kecil. Kami sudah menunggumu, Rika. Dengan mata yang terbelalak ketakutan, Rika berusaha melawan, berlari ke pintu, namun pintu itu tidak kunjung terbuka. Ia berbalik mencoba menarik pintu dengan segala tenaga yang ada, tetapi cermin itu semakin mendekat. Sosok yang mirip Alina kini berdiri di depan Rika dengan wajah yang penuh dengan kegelapan. Rika pun menangis panik. Alina? Bayangan Alina dengan suara datar tanpa ekspresi. Kamu yang berikutnya. Ketika bayangan itu menyentuhnya, tubuh Rika mulai terasa dingin. Tubuhnya mulai berubah seperti tercabik oleh kegelapan yang mengalir keluar dari cermin itu. Rika merasakan tubuhnya terhisap ke dalam kaca, ke dalam dunia yang sama dengan yang dialami Alina. Rasa sakit dan ketakutan meliputi seluruh tubuhnya saat ia berbalik keras mencoba melawan, namun itu sia-sia. Sekitar seminggu setelah kejadian itu, beberapa warga desa mulai merasa khawatir. Rika yang tidak pernah pulang, akhirnya dicari oleh keluarga dan teman-temannya. Namun ketika mereka sampai di rumah Alina, mereka hanya menemukan cermin itu lagi, utuh dan berdiri tegak. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Cermin itu tidak boleh disentuh. Kalau kamu melihat di dalamnya, kamu akan menjadi bagian darinya. Namun cerita tentang cermin itu belum berakhir. Seiring waktu, rumah itu terus dibiarkan kosong. Tetapi cermin itu tetap berada di sana, menunggu.
Pada malam tertentu, seorang pria bernama Dimas yang baru pindah ke desa itu merasa tertarik dengan rumah tersebut. Ia mendengar kisah-kisah seram tentang rumah dan cermin itu. Tetapi sebagai orang yang skeptis, ia merasa itu hanya cerita menakut-nakuti. Ia merasa penasaran dan memutuskan untuk mengunjungi rumah itu. Ingin melihat cermin yang telah menakutkan banyak orang. Dimas tertawa pelan berbicara pada dirinya sendiri. Hanya cerita-cerita kosong, aku tidak percaya. Saat ia melangkah masuk, suasana rumah itu terasa sepi dan mencekam. Tetapi ia merasa tidak ada yang aneh. Namun, begitu ia berada di ruang tamu, matanya langsung tertuju pada cermin besar yang ada di sana. Dengan rasa penasaran, ia mendekati cermin itu. Dimas berbicara sendiri. Jadi ini cermin yang ditakuti orang-orang. Dia berdiri di depan cermin, melihat refleksnya. Tiba-tiba bayangannya mulai bergerak lebih cepat darinya, seperti yang dialami Alina dan Rika. Dimas merasa sedikit cemas, tetapi mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Namun saat ia menatap lebih lama, bayangannya mulai tersenyum. Senyuman yang lebar dan mengerikan, yang tidak ia buat. Bayangan dengan suara mengerikan. Selamat datang Dimas, kamu yang terakhir. Dimas terkejut dan mundur. Seketika itu, pintu rumah itu menutup sendiri, dan tubuh Dimas mulai terasa sangat berat. Bayangannya yang ada di cermin kini mulai keluar, mengarah ke Dimas dengan senyum yang semakin lebar. Dimas terengah-engah. Tidak, aku tidak mau. Namun bayangannya semakin mendekat, dan dalam sekejap tubuh Dimas ditarik masuk ke dalam cermin, menjadi bagian dari dunia yang gelap dan penuh bayangan itu. Sekali lagi, rumah itu menjadi kosong dan cermin itu tetap berdiri tegak, menunggu korban berikutnya. Tidak ada yang berani lagi mendekat, dan kisah cermin itu menjadi legenda yang menakutkan di desa. Namun, siapa yang tahu? Mungkin ada yang akan tertarik untuk melihat dan mungkin mereka juga akan terperangkap dalam kegelapan cermin itu selamanya. Gimana teman-teman untuk cerita kali ini? Semoga bisa menghibur kalian semua sebelum kalian tidur. Saya Hadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.